Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya yaitu kami ya. Untuk materi hari ini yaitu operasi hitung campuran bilangan. Yang pertama, aturan pengerjaan operasi hitung campuran bilangan adalah sebagai berikut. A. Jika terdapat operasi hitung di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Perhatikan contoh. Nah, di sini yang A nomor 1, negatif 15 dikali tanda kurung 20 dikurang negatif 10. Nah, di sini ada lambang tanda kurung. Kalau ada lambang tanda kurung, kerjakanlah terlebih dahulu yang ada lambang tanda kurung. Berarti yang pertama kita kerjakan ini negatif 15 kita dikali, nanti kalau sudah dapat yang ada lambang tanda kurungnya 20 dikurang negatif 10. Nah, kalau sudah dapat hasilnya baru kita kali dengan negatif 15. Nomor 2, 250 dikali negatif 15 dibagi tanda kurung 125 dikurang negatif 125 tanda kurung. Terus kita langsung lakukan atau jawab yang ada dalam tanda kurung dulu. Berarti 125 dikurang negatif 125 berapa jawabannya? Baru kita tulis ulang di bawahnya 250 kita kali dengan negatif 5, baru di sini kita bagi dengan yang hasil yang ada tanda kurung. Seperti itu pengerjaannya. Terus lanjut ke yang B. Yang B, jika hanya terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari kiri. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini yang B, jika operasi penjumlahan dan pengurangan saja, berarti kita selesaikan soalnya terlebih dahulu dari kiri. Berarti dari kiri 5 ditambah negatif 4 dikurang 3, seperti itu. Jadi kalau hanya penjumlahan dan pengurangan. Sama juga dengan ketika soalnya hanya pembagian dan perkalian, dikerjakan terlebih dahulu dari kiri, yaitu 60 dibagi 4 baru dikali 5, itu pengerjaannya. Oke, untuk selanjutnya yang C. C, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dan operasi hitung perkalian atau pembagian, kerjakan operasi perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Nah, yang C di sini operasi hitung campurannya yang pertama saya contohkan yaitu penjumlahan dan pembagian. Kalau penjumlahan ini sama kuat dengan pengurangan. Kalau pembagian sama kuat dengan perkalian. Jadi, kalau dia bertemu penjumlahan dengan pembagian, kerjakanlah dahulu yang mengenai pembagian dahulu, baru dijumlah dengan yang soal sebelumnya. Jadi yang pertama, tahap pertama yang dikerjakan yaitu pembagian dahulu. Contoh yang nomor 2 di sini, pengurangan dan pembagian. Jadi kerjakanlah dahulu yang pembagian dahulu. Terus baru kita kurangkan yang 112 kita kurangkan dengan hasil pembagian di sini. Seandainya di sini ada soalnya perkalian 90 dikali 2, berarti 90 dikali 2 dulu baru kurangkan di sini 112 dikurang hasil dari perkalian tersebut. Oke, agar lebih jelas di sini akan saya jelaskan soal-soal berikutnya. Oke, di sini akan saya jelaskan mengenai contoh dari operasi hitung campuran bilangan. Sebelum saya jelaskan di sini, saya kasih tahu dahulu karena untuk menghitung campuran bilangan di sini kalian harus mengetahui dahulu mengenai penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, pembagian bilangan bulat. Karena di sini kemungkinan soalnya ada mengenai penjumlahan dicampur dengan pengurangan, penjumlahan dicampur dengan perkalian atau pembagian perkalian ke penjumlahan atau pengurangan. Jadi untuk hitung campuran di sini harus mengetahui yang tadi ya. Oke, saya langsung jelaskan mengenai contoh nomor 1. Nah, di sini contoh nomor 1 yaitu
5 dijumlahkan atau ditambah dengan negatif 4 terus lalu dikurang 3. Nah, di sini karena mengenai pengurangan dan penjumlahan itu setingkat. Jadi kita menjawabnya dari sebelah kiri. Langsung di sini 5 ditambah 4 negatif 4 dikurang 3. Jadi di sini yang lebih besar yaitu mengenai yang positif, karena positif 5 dan negatif yaitu 4. Jadi hasilnya yang lebih besar yaitu positif. Jadi hasilnya pasti positif karena lebih besar yang positif. Kepunyaan kita yaitu angka 5, yang mesti dibayar yaitu angka 4. Jadi masih akan mempunyai sisa yaitu positif 1. Terus kalau sudah dijumlahkan ini lambangnya ada pengurangan, kita kurang yaitu positif 3. Nah, di sini tinggal lanjut yaitu pengurangan. Ini positif 1, kita kurang 3. Jadi otomatis kita kalau lebih besar lebih besar dari angka 3 dibanding kepunyaan kita, jadi otomatis kita mempunyai hutang yaitu 2. Jadi hutang kita yaitu negatif 2. Oke, lanjut nomor 2 di sini positif 6 dijumlahkan. Nah, ini ada tanda kurung 8 dikurang 5. Berhubung ada tanda kurung, kita tulis dahulu yang sebelumnya ya. Kita jawab dahulu yang ada tanda kurung. Jadi 8 dikurang 5 sama dengan 3. Nah, baru kita jumlahkan dengan angka sebelumnya yaitu 6 dijumlahkan 3 sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9. Lanjut nomor 3. Positif 4 ditambah 5 dikali negatif 6. Nah, di sini positif dengan penjumlahan dengan perkalian. Jadi karena ini perkalian lebih tinggi tingkatnya dibanding penjumlahan, jadi kita jawab dahulu yang mengenai perkalian ya. Jadi yang positif 4 ini kita tulis dahulu. Jadi positif 4 kita tulis. Terus ditambah. Nah, kita jawab dahulu yang ini. Bilangan positif kita kali dengan bilangan negatif. Berarti ini masuk ke perkalian ya, perkalian bilangan bulat. Nah, di situ sudah saya jelaskan di video sebelum-sebelumnya. Terus di sini bilangan positif kita kali dengan bilangan negatif, berarti hasilnya negatif. Kalau belum jelas mengenai perkalian, boleh dibuka di video saya sebelumnya sudah saya upload. Jadi 5 dikali 6 sama dengan 30. Nah, langkah selanjutnya di sini kita lihat angka selanjutnya yaitu bilangan positif ditambah bilangan negatif. Nah, di sini berarti penjumlahan bilangan bulat. Jadi yang lebih besar mana? Yang ini angka 4 bilangan positif, yang negatif bilangan 30. Jadi lebih besar yang negatif, berarti hasilnya pasti negatif. Ya. Jadi kepunyaan kita 4, yang mesti dibayar 30. Jadi lebih banyak yang mesti dibayar dibanding kepunyaan kita. Jadi 4 kita bayarkan ke 30. Jadi hutang kita sisanya yaitu 26. Nah, jadi lambang negatif itu melambangkan hutang. Jadi negatif 26. Lanjut ke contoh nomor 4 yaitu 60 dibagi 4 dikali 2. Nah, berhubung pembagian dan perkalian di sana lebih sama setingkat ya. Jadi kita jawab karena dia setingkat. Jadi kita kerjakan yang terlebih dahulu dari sebelah kiri. Jadi 60 dibagi 4 dikali 2. Jadi 60 kita bagi 4 berapa? 60 dibagi 4 hasilnya sama dengan 15 ya. 15. Terus langsung kita kali 2. Nah, 15 dikali 2 sama dengan 30 ya. 2 dikali 5 sama dengan 10. Sisa 1.
2 dikali 1 2 tambah sisa 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya positif 30 karena bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya positif. Oke, contoh nomor 5. Di sini negatif 15 dikali, nah di sini ada tanda kurung. 20 dikurang negatif 10. Ingat kalau ada tanda kurung, dahulukan walaupun yang di samping sebelah kirinya ada lambang perkalian. Walaupun di sini hanya pengurangan lebih rendah dibanding perkalian. Jadi masih akan kita dahulukan yang mengenai di sini tanda kurung. Jadi kita tulis dahulu yaitu negatif 15. Ini ada tanda kurung untuk pemisah saja. Dikali. Nah, di sini 20 dikurang negatif 10. Nah, di situ sudah saya jelaskan juga mengenai pengurangan bilangan bulat. Ini bisa kita ubah menjadi penjumlahan. Jadi 20 positif 20 ditambah lawan dari penjumlahan yaitu lawan dari pengurangan yaitu penjumlahan ya. Terus ini lawan dari negatif 10 yaitu positif 10. Nah, di sini sudah kita lihat negatif 15 dikali 20 ditambah 10 berapa hasilnya. Jadi kita tulis di sini saja. Jadi negatif 15 kita kali 20 ditambah 10 berapa? 0 tambah 0, 0, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 30. Nah, setelah itu kita lihat lagi di sini. Langkah selanjutnya yaitu mengenai perkalian. Ini bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya negatif. Jadi langsung kita kalikan 15 dikali 3, 30. Kita hilangkan dulu atau langsung tulis di sini boleh langsung 0. 3 dikali 5 sama dengan 5, 15 sisa 1. 3 dikali 1 sama dengan 3 tambah sisa 1 yaitu 4. Jadi hasilnya negatif 450. Oke, contoh nomor 6. Di sini nomor 6 yaitu bilangan positif 500 dikali bilangan negatif 3 dibagi dengan negatif 50. Nah, untuk menjawabnya karena ini masih setingkat, bagi dengan kali setingkat, jadi kita kerjakan dari sebelah kiri. Jadi soalnya 500 kita kali negatif 3. Nah, di sini mengenai bilangan positif dan negatif, kalau perkalian positif dengan dikali dengan negatif hasilnya negatif ya. Jadi di sini 500 dikali 3. 3 dikali 5 sama dengan 500 atau 3 dikali 5 sama dengan 15 ya. 3 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi hasilnya negatif 1.500. Terus lanjut, langkah selanjutnya yaitu kita bagi. Kita bagi negatif 50. Nah, di sini langkah selanjutnya ini pembagian. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya yaitu bilangan positif. Jadi hasilnya positif. Kalau positif tidak usah ditulis. Jadi langsung kita bagikan. 0 dibagi 0 habis. Jadi 150 kita bagi 5. Jadi mulai dari 15 dibagi 5 berapa? 3 ya. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Terus 0 dibagi 5 tetap 0. Jadi hasilnya positif 30.
Oke, lanjut ke nomor 7. Di sini soalnya kita lihat dahulu, di sini pembagian dan perkalian. Karena setingkat kita kerjakan yang sebelah kiri. Jadi 125 dibagi negatif 25. Oke, karena di sini bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya yaitu bilangan negatif. Jadi 125 dibagi dengan 25. Terus kita tulis ya, 125 dibagi dengan 25. Jadi di sini 25 dikali berapa hasilnya? 25 dikali berapa hasilnya? 125 ya. Nah, di sini kalau 25 kita kali 4 hasilnya 100. Jadi coba kita kali 5. Kalau kali 4 kan 105, dikali 5 sama dengan 25, sisa 2. 5 kali 2 sama dengan 10, tambah 2 sama dengan 12. Pas ya. Jadi hasilnya sama dengan 5. 5 dikali 25, 125. Jadi habis ya 0. Jadi hasilnya sama dengan 5. Berarti hasilnya sama dengan negatif 5. Terus lanjut langkah selanjutnya yaitu kita kali dengan negatif 70. Nah, di sini kita lihat juga di sini ada negatif dikali negatif. Kalau perkalian dan pembagian sama. Kalau negatif dikali negatif yaitu positif. Tapi tidak usah ditulis kalau mengenai positif. Kalau negatif harus ditulis. Jadi di sini hasilnya pasti positif. Langsung kita kalikan 5 dikali dengan 70. 5 dikali 0 berapa? 0 ya. 5 dikali 7 yaitu 35. Jadi hasilnya yaitu 350. Lanjut ke nomor 8. Oke, lanjut nomor 8 yaitu 875 dikurang 350 dibagi negatif 70. Nah, cara menjawabnya di sini jangan langsung kita kurangkan 875 dikurang 350. Di sana salah aturannya ya. Karena di sini ada pengurangan dan ada pembagian. Pembagian lebih tinggi dibanding pengurangan. Jadi kerjakanlah mengenai pembagian atau perkalian dahulu dibanding penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang pengurangan di sini kita tulis dahulu saja angkanya yaitu 875. Jadi kita tulis dahulu yaitu 875. Ini lambang kurang. Nah, kita kerjakan dahulu yaitu pembagian 350 dibagi negatif 70. Ingat di sini bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya yaitu negatif. Jadi langsung kita bagikan yaitu 350 dibagi negatif 70 ya. Jadi di 350 dibagi 70, benar ya, 350 bagi 70. Langsung di sini ada 0 dibagi 0 habis ya. Jadi 35 dibagi 7. 7 dikali berapa? Titik-titik sama dengan 35. Jadi 7 dikali 5 sama dengan 35. Jadi hasilnya yaitu 5 dikali 7 sama dengan 35. Habis ya, kita kurang 0. Nah, jadi hasilnya sama dengan 5. Jadi negatif 5. Lanjut langkah selanjutnya di sini. Bilangan positif kita kurang dengan bilangan negatif. Nah, di sini pengurangan boleh kita pakai seperti yang sudah saya jelaskan. Di sini 875 kita tulis di bawah saja ya, 875. Nah, di sini lawan dari pengurangan yaitu penjumlahan, lawan dari positif yaitu lawan dari negatif yaitu positif. Nah, di sini sudah terlihat, berarti langsung kita jumlahkan 5 ditambah 5 sama dengan 10, sisa 1. 1 tambah
7 sama dengan 8 sama dengan 8 ya. Jadi hasilnya yaitu 880. Oke, sampai situ saya kira penjelasan saya cukup. Terima kasih.